Bukankah Yesus itu diutus untuk Israel? Yesus itu kenal Kristen tidak? Agatha menjawab dua pertanyaan Ujlim secara singkat dan tuntas. Mari kita simak jawaban Agatha berikut ini. Yesus itu kenal Kristen tidak? Kenal. Bisa tunjukkan dalilnya atau ayatnya? Bisa. Yohanes 10 ayat berapa itu, Faslab? Domba-dombaku mengenal suaraku. Oke, aku bacakan ya Bang Oi ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Aku mengenal mereka cukup. Kan dia butuh pengakuan apakah Yesus mengenal domba-dombanya? Iya, kenal. Itu, mengenal orang Kristen dia, Pak. Silakan, Pak. Ada yang mau ditanya? Bukankah Yesus itu diutus untuk Israel? Ya, betul. Makanya coba baca lagi Faslab ayat 16-nya dari Yohanes 10. Ayat 16-nya. Ya, ayat 16-nya Faslab. Ada ya, Bang? Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu dengan kawanan dengan satu gembala. Itu, dia memang diutus untuk Bani Israel. Tetapi ada lagi, yaitu domba-domba yang lain dari luar Israel. Itu maksud ayat ini, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Ya sudah nggak ada, Kakak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, ada saudara kita Ujlim yang mengajukan dua pertanyaan kepada Agatha. Yang pertama, Yesus itu kenal Kristen tidak? Agatha pun menjawab bertitik tolak dari Injil Yohanes pasal 10 yang mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Kata mengenal memiliki makna yang sangat mendalam ketika kita menggali atau mengeksplorasi dari bahasa Yunani. Kata tahu dalam bahasa Yunani ada dua. Yang pertama oida, yang kedua ginosko. Oida ini bisa diartikan secara sederhana, mengerti, memahami, tahu dalam tataran atau konteks doktrin, ajaran, pengetahuan. Tetapi ada pengertian pemahaman yang lebih mendalam. Kata kedua dari bahasa Yunani yaitu ginosko. Ginosko artinya mengenal secara dekat, mengenal secara intim, mengenal melalui sebuah pengalaman. Bukan hanya dalam tataran teori, doktrin, ajaran, tetapi ada sesuatu yang dicicipi dan dinikmati melalui pengenalan tersebut. Bapak Ibu Saudara, pengenalan kita akan Tuhan harus masuk kepada tataran yang lebih dalam, yaitu ginosko. Tentunya Allah mengenal kita, khususnya tubuh Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya, mengenalnya secara dalam. 1 Korintus 8 ayat 3 berkata, tetapi setiap orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ia dicicipi, dinikmati, dialami oleh Allah. Apa yang dialami, dinikmati, dicicipi oleh Allah dari hidup kita, kasih kita kepadanya yang kita tunjukkan melalui
ketaatan melakukan apa yang diperintahkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan saudara kita Ujlim ini muncul, Yesus itu kenal Kristen tidak? Bisa diprediksi atau diperkirakan. Dia ini tidak mengerti, tidak mengenal Yesus secara utuh dan lengkap. Dia hanya berpikir Yesus itu nabi, rasul, manusia. Maka dia memiliki keterbatasan. Oleh karena Kristen muncul kemudian, dan Yesus tidak mendirikan agama Kristen. Argumentasi seperti inilah yang sering muncul dari para apologet dan polemikus di luar Kristen. Kegagalpahaman mengenal pribadi Yesus membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi muncul. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus yang dipercaya oleh orang-orang Kristen bukan hanya dalam natur keadaan tubuh fisik jasmani kemanusiaannya. Pribadi Yesus itu adalah pribadi Sang Firman yang memiliki dua natur, natur keilahian dan natur kemanusiaan. Dalam konteks natur keilahian, maka mustahil muncul pertanyaan, Yesus itu kenal Kristen tidak? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Pastilah Yesus mengenal para pengikutnya. Yesus ketika ada di dunia ini selama 33,5 tahun, secara fakta Alkitab tidak pernah ketemu dengan Paulus yang sebelumnya namanya Saulus. Tapi Yesus mengenal Paulus. Apa buktinya? Ketika dalam perjalanan ke Damsyik, ada sinar terang dari langit dan ada suara yang terdengar. Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Saulus pun menjawab, siapakah engkau Tuhan? Yesus pun menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kenapa Yesus berkata demikian? Oleh karena siapapun yang melakukan hal yang tidak baik kepada tubuh Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya, maka dia sama dengan melakukannya kepada Yesus sebagai kepala gereja. Jadi kalau saudara-saudara kami dari luar kekristenan mengenal pribadi Yesus secara utuh dan lengkap, mustahil muncul pertanyaan, Yesus itu kenal Kristen atau tidak? Sudah pasti kenal. Karena Yesus itu dalam keadaan sebagai yang ilahi, sebagai firman adalah pencipta segala sesuatu. Saya tunjukkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 2 ayat 24 sampai 25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yesus itu tahu segala sesuatu tentang manusia, termasuk apa yang terkandung di dalam pikiran dan hatinya. Kalau Yesus hanya sebagai manusia biasa, berarti itu hanya sebuah prediksi atau perkiraan atau tebakan. Tapi Yesus tahu secara persis apa yang terkandung di dalam pikiran dan hati manusia. Ini menunjukkan keilahiannya. Dalam keadaan Tritunggal Maha Kudus, Allah yang disapa dengan Bapa bersama firman dan rohnya, tahu segala sesuatu. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya
kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, adalah sebuah kepicikan, kedangkalan, kemiskinan dalam pemahaman terkait pribadi Yesus ketika muncul pertanyaan, Yesus itu kenal Kristen tidak? Pertanyaan yang kedua, bukankah Yesus itu diutus untuk Israel? Saudara kita Ucilim yang bertanya ini, barangkali dia sering mendengarkan penjelasan para apologet atau polemikus di luar Kristen. Salah satu ungkapan yang sangat terkenal, perkataan Yesus di dalam Matius 16 ayat 24. Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat ini menjadi ayat pamungkas dan favorit dalam anggapan mereka dan tidak akan bisa dijawab oleh orang-orang Kristen. Saya katakan, ketika Anda memahami Alkitab lepas dari konteks, maka pengertianmu akan menjadi keliru dan salah, tidak akan tepat sasaran. Kenapa saya katakan demikian? Yesus mengatakan hal itu ketika ada seorang perempuan Kanaan yang mana anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita, minta tolong kepada Yesus untuk melepaskan ikatan setan itu dari diri anaknya perempuan yang sangat dikasihinya. Jangan berhenti di dalam Matius 16 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Memang tidak dapat disangkal atau dipungkiri, perempuan Kanaan bukan bagian dari orang Israel. Tapi ending dari cerita itu, ternyata semuanya hanya merupakan sebuah ujian kerendahan hati, ujian komitmen, ujian iman. Karena pada akhirnya Yesus justru memuji iman perempuan ini dan menyembuhkan anaknya perempuan yang kerasukan setan dan sangat menderita. Berarti Yesus menolongnya. Berarti Yesus mengasihi orang-orang di luar Israel. Bukan hanya itu, ketika malaikat menyampaikan kabar akan kelahiran Yesus kepada para gembala yang ada di padang Efrata, firman Tuhan jelas berkata begini di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Yang diberitakan oleh malaikat atas suruhan perintah Tuhan kepada para gembala yang ada di padang Efrata adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan hanya untuk Israel, tapi untuk seluruh bangsa. Yohanes 3:16 jelas berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya akan Israel, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi kasih Allah itu melingkupi seluruh dunia. Di dalam Efesus dikatakan betapa panjang, lebar, tinggi, dalam dan luas kasih Tuhan, lebih dari segala hikmat, pengertian, pengetahuan manusia. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang 14 jelas berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Jadi Injil yang berbicara terkait dengan Yesus harus diberitakan di seluruh dunia, sehingga menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Terakhir, dari Matius 28 ayat 19, Yesus menyampaikan amanat agung,
pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa mau dijadikan murid. Jadi adalah sebuah konklusi kesimpulan yang miskin, dangkal, dan tidak berdasar. Ketika ada pertanyaan, bukankah Yesus itu diutus hanya kepada orang Israel? Jawabannya, memang pada awalnya diuntukkan, dikhususkan untuk Israel, karena Tuhan Allah Bapa di sorga menghendaki supaya bangsa Israel menjadi berkat bagi seluruh dunia. Tapi karena mereka secara nasional menolak Yesus sebagai Mesias, maka Allah pun membuka rahmat dan anugerah itu kepada bangsa-bangsa lain dengan mendirikan jemaatnya, gerejanya sebagai alat terang dan saksi bagi segala bangsa.